ini semakin hari semakin banyak dan semakin meningkat dan semakin kompleks. Seiring dengan tambahnya jumlah penduduk, seiring dengan semakin banyaknya produk-produk pabrik, dan juga seiring dengan semakin banyaknya makanan-makanan yang dikemas. Kalau dulu makanan tidak terlalu banyak dikemas karena banyak yang dipasak di rumah. Ibu-ibu temen nasi tidak dibungkus. Ibu-ibu makan tidak dapat nasi bungkus dari warung, tetapi makanan kebanyakan diproduk di dapur sehingga tidak terlalu banyak makanan ataupun sekarang yang dibungkus. Yang kedua, kalau dulu kebutuhan rumah tangga tidak semuanya atau di-cover oleh produk-produk pabrik. Sekarang bukan hanya hal yang kecil, bukan hanya hal yang besar, hal yang kecil pun sekarang diproduk di pabrik, pakai kemasan, kemudian kemasannya disobek, diambil produknya dipakai. Yang oleh karena itu kita hari ini semakin hari bukan semakin sedikit adanya sampah, tetapi semakin banyak seiring dengan perkembangan yang saya sampaikan tadi. Tetapi ini semua bisa dijadikan hal yang positif, bisa dijadikan hal yang negatif. Kalau memang kita bisa mengelola dengan sampah dengan baik, ini bisa mendatangkan untung. Seperti tadi yang saya sampaikan, bisa mendapatkan uang. Bahkan di salah satu desa di Kabupaten Cirebon kekurangan sampah karena dikelola. Tetapi di sisi lain ini menjadikan permasalahan. Adanya sampah berserakan di mana-mana, penyakit datang. Kemudian buang sampah sembarangan terutama ke solokan, bencana banjir tiba dan yang lainnya. Oleh karena itu kepedulian sampah jangan hanya diserahkan dan dibebankan kepada pemerintah, tetapi seluruh lapisan masyarakat harus peduli. Dan harapan kami para pengusaha dengan CSR-nya sebesar apapun, sekecil apapun, ada anggaran untuk pengelolaan sampah dan ada anggaran untuk peduli terhadap sampah di daerah dan di wilayahnya masing-masing. Penanganan sampah plastik. Jadi penanganan sampah plastik, berbagai teman-teman kabupaten kota sudah mengeluarkan peraturan daerah bagaimana mengurangi penggunaan sampah plastik dari sumbernya. Contohnya di supermarket sudah harus beli, atau kita membawa tas sendiri ke pasar, ke supermarket, maupun packaging yang kita berikan arahan kepada pengusaha harus menggunakan plastik yang mempunyai komposisi yang sifatnya biodegradable. Biodegradable itu apa? Bentuknya plastik tapi dia bisa terdegradasi dalam lingkungan dengan baik, sehingga dia bisa hancur di dalam di lingkungan begitu ya, atau memang harus dilakukan pemrosesan dengan baik. Maka dari itu di peraturan Menteri LHK mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah spesifik setara dengan sampah rumah tangga sudah diberikan aturan-aturan teknis agar sampah plastik itu tidak keluar sampai dengan mencemari lingkungan, apalagi kita tahu termakan oleh biota-biota yang ada di laut, dan biota ini akan kembali kemakan lagi oleh kita, sehingga penanganannya sebenarnya sudah dilakukan berdasarkan edaran. Hanya saja sekarang mungkin yang harus ditingkatkan bagaimana penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan produsen-produsen plastik yang tidak bertanggung jawab. Kami dari Pemprov Jabar khususnya DLH menggiatkan bank sampah bekerja sama dengan Forum Bank Sampah Jawa Barat. 1616 bank sampah yang ada di Jawa Barat bekerja sama dengan kita dengan maksud memilah sampah non-organik ini untuk bisa dijual, dan kami sudah menghubungkan dengan pabrik pengolahan plastik yang ada di Bandung maupun di sekitaran Bandung dan di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat untuk menerima sampah tersebut. Dan menurut informasi pengusahanya, sampah itu bisa digunakan 10 kali setelah mereka menggunakan. Jadi setelah digunakan, diolah kembali, digunakan sampai dengan 10 kali. Nah, ini ada upaya-upaya dari kami, dari Pemprov Jawa Barat untuk bisa mengurangi sampah pada sumbernya. Yang spesifik pertanyaan tadi adalah pengurangan sampah plastik. Kalau bank sampah sendiri udah sampai berapa sih Bu penerapannya di Jawa Barat? Iya, bank sampah tahun ini 7 bank sampah induk ya kita ingin lakukan pengembangan. Bank sampah induk itu adalah yang membawa bank sampah unit tadi kurang lebih 1616 yang ada di Jawa Barat,
Dan ini bagaimana sebenarnya mata rantai atau pola daripada penanganan sampah dari rumah tangga, diambil bank sampah unit, masuk ke bank sampah induk, masuk ke industri plastik, habis di situ kan sampahnya. Tapi dia ngasihin duit, kembalikan duit lagi kepada masyarakat. Jadi itu namanya circular economy yang kita ingin galakkan dengan adanya bank sampah.